investasi di pasar saham bisa terasa seperti melewati labirin yang rumit. Dengan banyaknya faktor yang memengaruhi harga saham, kita mudah merasa bingung. Namun, di tengah kebingungan itu, analisis fundamental muncul sebagai penunjuk arah yang jelas, membimbing investor menuju keputusan yang terinformasi. Pada intinya, analisis fundamental melibatkan evaluasi nilai intrinsik perusahaan dengan mempelajari kesehatan dan kinerja keuangannya. Alih-alih hanya berfokus pada fluktuasi pasar jangka pendek, analisis fundamental menekan pemahaman faktor-faktor mendasar yang mendorong potensi pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Dengan meneliti laporan keuangan perusahaan, tren industri, dan lanskap persaingan, investor dapat memperoleh wawasan berharga tentang nilai sebenarnya. Pengetahuan ini memberdayakan investor untuk membuat keputusan yang lebih rasional, meminimalkan bias emosional, dan impuls spekulatif. Bayangkan mencoba menilai rumah tanpa melihat pondasi, struktur, atau lingkungannya. Demikian pula, mengevaluasi harga saham perusahaan tanpa memahami fundamental keuangannya, seperti menavigasi labirin keuangan dengan mata tertutup. Analisis fundamental menyediakan alat dan wawasan yang diperlukan untuk membuat keputusan investasi yang terinformasi. Seperti seorang arsitek yang terampil memeriksa cetak biru untuk memahami integritas bangunan, analisis fundamental membekali investor dengan pengetahuan untuk menilai kekuatan keuangan, profitabilitas, dan prospek pertumbuhan perusahaan. Dengan menerapkan pendekatan ini, investor dapat menavigasi kompleksitas pasar saham dengan lebih percaya diri dan jelas. Laporan keuangan adalah bahasa bisnis, memberikan gambaran komprehensif tentang kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan. Laporan-laporan ini, seperti bab-bab dalam novel keuangan, menceritakan kisah perjalanan perusahaan, mengungkapkan kinerja masa lalunya, posisi keuangan saat ini, dan potensi lintasan masa depan. Bagi investor yang ingin mengungkap rahasia nilai perusahaan, memahami laporan-laporan ini sangatlah penting. Laporan laba rugi mengungkapkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Ini menguraikan pendapatan yang dihasilkan, biaya yang dikeluarkan, dan laba atau rugi yang dihasilkan. Dengan menganalisis laporan ini, investor mendapatkan wawasan tentang profitabilitas perusahaan, mengungkapkan kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan dari operasinya. Neraca memberikan gambaran aset, liabilitas, dan ekuitas pemegang saham perusahaan pada titik waktu tertentu. Anggap saja sebagai foto keuangan yang menangkap posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Investor dapat menggunakan neraca untuk menilai likuiditas perusahaan, yang mencerminkan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, dan solvabilitasnya, yang menunjukkan stabilitas keuangan jangka panjangnya. Terakhir, laporan arus kas melacak pergerakan masuk dan keluar perusahaan selama periode tertentu. Ini memberikan perspektif penting tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai dari operasi, investasi, dan aktivitas pendanaannya. Investor dapat menggunakan laporan ini untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan, karena arus kas yang sehat sangat penting untuk keberlanjutan dan pertumbuhan. Dengan memeriksa secara cermat ketiga laporan keuangan yang saling terkait ini, investor dapat menyusun pemahaman yang komprehensif tentang kisah keuangan perusahaan. Rasio keuangan adalah alat ampuh yang membuka wawasan lebih dalam dari laporan keuangan, memungkinkan investor untuk menilai kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan dengan presisi yang lebih tinggi. Rasio-rasio ini, yang dihitung menggunakan angka-angka spesifik dari laporan keuangan, memberikan ukuran standar yang memfasilitasi perbandingan antar perusahaan dan dari waktu ke waktu. Rasio profitabilitas, seperti namanya, mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari operasinya. Rasio-rasio ini, seperti margin laba kotor, margin laba operasi, dan margin laba bersih, memberikan wawasan tentang kekuatan penetapan harga, manajemen biaya, dan efisiensi keseluruhan perusahaan. Misalnya, margin laba bersih yang meningkat dapat menunjukkan peningkatan efisiensi atau posisi kompetitif yang lebih kuat. Rasio likuiditas menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio ini, termasuk rasio lancar dan rasio cepat, mengukur kemampuan perusahaan untuk menutupi liabilitas jangka pendeknya dengan aset jangka pendeknya. Rasio lancar yang sehat, biasanya di atas 1, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset likuid yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan langsungnya.
Rasio solvabilitas berfokus pada stabilitas keuangan jangka panjang perusahaan, mengukur kemampuannya untuk memenuhi kewajiban utang jangka panjangnya. Rasio utang terhadap ekuitas dan rasio laba terhadap bunga adalah contoh rasio solvabilitas. Rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan sangat bergantung pada pembiayaan utang, yang dapat menimbulkan risiko jika pendapatan menurun. Rasio aktivitas, juga dikenal sebagai rasio perputaran, mengukur seberapa efisien perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio perputaran persediaan, misalnya, mengungkapkan seberapa cepat perusahaan menjual persediaannya. Sedangkan rasio perputaran piutang menunjukkan seberapa efisien perusahaan menagih pembayaran dari pelanggan. Memahami keempat kategori utama rasio keuangan ini memberdayakan investor untuk menganalisis kesehatan keuangan perusahaan dari berbagai sudut, melampaui angka-angka permukaan yang disajikan dalam laporan keuangan. Baiklah, mari kita bahas ini dengan contoh praktis. Bayangkan dua perusahaan hipotetis. Keduanya beroperasi di industri yang sama, perusahaan A dan perusahaan B. Dengan membandingkan rasio keuangan mereka, kita dapat mengungkap beberapa wawasan yang sangat menarik tentang kinerja dan kesehatan keuangan mereka. Pertama, mari kita bicara tentang profitabilitas. Perusahaan A memiliki margin laba bersih 15%, sedangkan perusahaan B 10%. Ini memberitahu kita bahwa perusahaan A lebih efisien dalam mengubah penjualannya menjadi laba. Ini mungkin karena manajemen biaya yang lebih baik, kehadiran merek yang lebih kuat, atau bahkan bauran produk yang lebih menguntungkan. Sekarang, beralih ke likuiditas. Perusahaan B memiliki rasio lancar 2,5 dibandingkan dengan perusahaan A 1,5. Ini menunjukkan bahwa perusahaan B berada dalam posisi yang lebih kuat untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, karena memiliki proporsi aset likuid yang lebih tinggi relatif terhadap liabilitas jangka pendeknya. Dalam hal solvabilitas, perusahaan A memiliki rasio utang terhadap ekuitas 0,8, sedangkan rasio perusahaan B 1,2. Apa artinya ini? Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan B lebih mengandalkan pembiayaan utang yang bisa menjadi berisiko jika pendapatan menurun atau jika suku bunga naik. Terakhir, mari kita lihat aktivitas. Rasio perputaran persediaan perusahaan A adalah 6, sedangkan perusahaan B 4. Ini memberitahu kita bahwa perusahaan A menjual persediaannya lebih cepat, yang mungkin menunjukkan manajemen persediaan yang lebih baik atau permintaan yang lebih tinggi untuk produknya. Dengan membandingkan rasio-rasio ini, menjadi jelas bahwa meskipun perusahaan A tampaknya lebih menguntungkan dan efisien dalam memanfaatkan asetnya, perusahaan B menunjukkan likuiditas yang lebih kuat. Contoh ini benar-benar menyoroti mengapa sangat penting untuk mempertimbangkan beberapa rasio secara bersamaan. Berfokus hanya pada satu rasio secara terpisah dapat menyebabkan gambaran yang tidak lengkap atau bahkan menyesatkan tentang kesehatan keuangan perusahaan. Laporan dan rasio keuangan tidak dapat disangkal, merupakan alat yang ampuh bagi investor. Tetapi, tahukah Anda, sama pentingnya untuk menyadari jebakan umum yang dapat menyebabkan salah tafsir. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah berfokus pada satu metrik atau rasio keuangan secara terpisah. Pikirkanlah, seperti dokter yang meninjau riwayat medis lengkap pasien sebelum membuat diagnosis, investor harus menganalisis beberapa rasio dan laporan keuangan secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kesehatan keuangan perusahaan. Jebakan lain adalah gagal mempertimbangkan norma dan tren industri. Membandingkan rasio perusahaan dengan rata-rata industri, memberikan konteks penting, dan dapat membantu mengidentifikasi outlier. Misalnya, rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi mungkin sangat normal dalam industri padat modal, tetapi dapat menimbulkan tanda bahaya di industri yang kurang padat modal. Dan kemudian ada masalah praktik akuntansi kreatif. Beberapa perusahaan mungkin menggunakan strategi seperti memanipulasi pengakuan pendapatan, meremehkan pengeluaran, atau bahkan menutupi utang agar kinerja keuangan mereka tampak lebih baik daripada yang sebenarnya. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk meninjau catatan kaki dan diskusi manajemen dengan cermat untuk mencari ketidakkonsistenan atau tanda bahaya. Waktu juga merupakan faktor kunci yang perlu diingat. Fluktuasi musiman dapat secara signifikan memengaruhi kinerja perusahaan.
Jadi membandingkan data keuangan dari periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya sangatlah penting. Dan terakhir, tetap mendapat informasi tentang peristiwa penting, seperti akuisisi, divestasi, atau perubahan standar akuntansi. Sangat penting, karena semua ini dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dengan memperhatikan jebakan umum ini, investor dapat mendekati laporan keuangan dengan lebih percaya diri, memastikan interpretasi mereka akurat, dan dapat diandalkan. Dalam dunia investasi pasar saham yang selalu berubah, analisis fundamental benar-benar menonjol sebagai panduan, membantu investor membuat keputusan yang terinformasi dan strategis. Sementara sentimen pasar dan perubahan harga jangka pendek dapat tidak terduga, memahami kekuatan keuangan dan potensi pertumbuhan perusahaan sangatlah penting. Analisis fundamental menawarkan kerangka kerja terstruktur untuk mengevaluasi nilai intrinsik perusahaan, memungkinkan investor untuk memotong kebisingan dan mendasarkan keputusan mereka pada data keuangan yang solid. Dengan menggali laporan keuangan, menghitung rasio, dan memahami dinamika industri, investor mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesehatan keuangan, profitabilitas, dan prospek pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Seperti kapten yang terampil menggunakan kompas dan peta untuk menavigasi perairan yang bergejolak, analisis fundamental membekali investor dengan alat untuk menavigasi kompleksitas pasar saham. Pendekatan ini membantu meminimalkan bias emosional, menghindari keputusan spekulatif, dan sebaliknya berfokus pada logika dan prinsip keuangan yang sehat. Tentu, analisis fundamental membutuhkan waktu dan upaya, tetapi hasilnya sepadan. Dengan menerapkan metode ini, investor dapat keputusan yang lebih terinformasi, mengelola risiko secara lebih efektif, dan pada akhirnya mencapai tujuan keuangan jangka panjang mereka. Ingat, pasar saham bukan hanya permainan untung-untungan. Ini adalah ekosistem dinamis yang digerakkan oleh perusahaan nyata dengan produk, layanan, dan kinerja keuangan yang nyata. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip analisis fundamental, investor dapat membuka rahasia pasar dan membuat keputusan yang mengarah pada kesuksesan finansial.